Pernikahan yang tak diinginkan. Bab 306. Intinya Mas ngapain ke sekolah sih? Ulangnya dengan nada lebih rendah, tetapi tetap menyiratkan ketegasan. Aku jadi gak enak sama guru-guru yang lain. Mereka jadi canggung. Mas tahu gak, bahkan ada yang sampai bisik-bisik saat tadi aku keluar dari ruangan. Selama ini, Bu Aza sembunyiin suaminya, padahal ganteng banget. Din terkekeh kecil, menyandarkan punggungnya santai ke meja kerja Azarin, lalu menatap istrinya dengan senyum jenaka yang semakin membuat darah Azarin mendidih. Wah, ternyata aku selama ini disembunyiin, ya. Goda Din. Pantes guru-gurunya heboh, pikir mereka aku tokoh sinetron nyasar ke TK. Azarin mendesis pelan, menatap tajam. Mas, jangan senyum-senyum kayak gitu. Aku serius. 63. Din malah semakin santai, mengambil pena di meja Azarin dan memainkannya sambil berkata, jadi menurut kamu, aku harus disembunyikan terus nih. Gak boleh muncul di dunia nyata. Mas Din. Suara Azarin naik 1 oktav. Ini sekolah. Sekolah, Mas. Bukan tempat Mas promosi ketampanan. Din menyipitkan mata nakal. Aku promosi. Wah, salah besar. Aku justru mau lihat, siapa yang selama ini mencuri hati semua anak-anak kecil dan bikin guru-guru tunduk tanpa perlawanan, ternyata, istriku sendiri. Azarin mendengus, Mas pulang sana. Serius. Gak usah keluyuran di sini. Guru-guru jadi gak fokus. Tadi Bu Rina sampai tumpahin gara-gara lihat Mas dari jendela. Din tertawa keras. Loh, itu kan salah Bu Rina sendiri. Salahku apa? Salahku cuma terlalu memesona. Azarin berdiri, menunjuk pintu. Keluar sekarang, Mas. Atau aku benar-benar akan pasang pengumuman di depan gerbang, dilarang masuk bagi suami-suami ganteng yang bikin fokus para guru buyar. Din menahan tawa sambil maju 1 langkah. Kalau aku pulang sekarang, berarti kamu harus balas, dong. Azarin melipat tangan di dada, wajahnya waspada. Balas apa? Din mencondongkan tubuhnya, mendekat dengan wajah usil, balas rinduku, malam ini, setelah Alina tidur. Azarin nyaris melempar berkas ke wajah suaminya. Mas Din. Namun, bukannya takut Din justru makin terkekeh sambil mengulurkan tangan mengelus kepala Azarin. Detik kemudian, sorot matanya berubah teduh, seperti ingin menelan semua kerinduan yang telah tertahan seminggu lamanya. Aku kesini karena kangen, ujarnya lirih, namun jelas. Apa itu salah? Azarin mendengkus, mencoba bertahan dari godaan manis di depan mata. Kalau memang kangen, tunggu di rumah. Aku gak lama lagi pulang, kok. Din perlahan menipiskan jarak keduanya. Suara sepatunya beradu pelan dengan lantai keramik ruang kerja, mengisi ruang sempit dengan ketegangan yang entah menggelitik atau menggentarkan. Azarin refleks mundur, hingga punggungnya menyentuh sandaran kursi. Tubuhnya terduduk tanpa rencana, namun belum sempat dia bangkit kembali. Din sudah mencondongkan tubuhnya, menumpukan kedua tangannya di gagang kursi, mengurung ruang gerak istrinya sepenuhnya. Senyuman Din berubah nakal, tetapi tatapannya tetap lembut, menyapu mata sang istri yang kini menegang. Aku cuma penasaran, bisiknya lembut, gimana caranya istriku yang cantik ini mengajar anak-anak sambil tetap menawan begini. Wajah Azarin memanas. Mas, bisiknya tertahan. Matanya melirik gugup ke arah pintu, khawatir sewaktu-waktu seorang guru bisa masuk tanpa mengetuk. Mas, jangan kayak gini. Ini sekolah. Bukan tempat adegan drama. Din tertawa pelan. Ini memang drama, sayang. Drama 1 minggu gak ketemu kamu.
Azarin menelan ludah, tubuhnya makin gugup kala Din menatapnya dari jarak yang terlalu dekat, hingga dia bisa mencium wangi parfum lembut khas suaminya yang familiar, membuat rindunya sendiri menyeruak tanpa izin. 64. Mas, kalau sampai ada yang lihat, gimana? Aku bisa dibicarakan, Mas, aku pemilik sekolah. Tahu diri dong, desisnya dengan tekanan yang lebih kuat, meski masih berbisik. Din menunduk sedikit, membiarkan dahinya menyentuh dahi Azarin. Aku tahu batasannya, gumamnya. Tapi kadang, rindu itu lebih kuat dari logika. Zaujati, 1 minggu. Aku gak cuma kangen wajah kamu, tapi juga suara kamu, langkah kamu, aroma tubuhmu, bahkan nada marah kamu pun aku kangenin. Azarin mengatup bibirnya rapat. Matanya memanas, tetapi bukan karena marah, melainkan karena dadanya terasa sesak oleh sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Rindu yang selama ini dia tekan, kini ditarik paksa keluar oleh cara Din memandangnya. Namun, dia tetap menegaskan, mendorong dada Din dengan 2 telapak tangan yang dingin. Mas keluar sekarang. Atau aku beneran marah. Kalau ada guru masuk terus lihat kayak gini, apa kata mereka? Nanti guru-guru itu jadi mikir aku perempuan gak punya adab. Din tertawa kecil, akhirnya mundur setengah langkah, lalu mengangkat kedua tangannya menyerah. Baiklah, aku kalah. Tapi satu hal yang perlu kamu tahu, sayang, katanya sembari membetulkan kerah kemejanya dengan gaya dramatis. Perempuan paling beradab yang pernah aku temui di hidup ini, justru perempuan yang sekarang duduk di depanku, ngomel-ngomel dengan nada paling sopan sedunia. Dan dia juga, perempuan yang paling aku cintai. Azarin hanya bisa menutup wajah dengan 1 tangan, menahan gemuruh di dadanya, dan satu hal yang paling dia takutkan kini terjadi, wajahnya memerah hebat di balik cadar. Mas pulang dulu, ya, Mas tunggu di rumah, kata Din, sambil menyunggingkan senyuman manis. Dia tidak melakukan kontak fisik, seperti ciuman yang mungkin bisa dilakukan, tetapi dia sadar tempat. Azarin menjadi sosok terhormat di sekolah ini, tak mungkin dia rusak dengan nafsu. Din pun melangkah keluar, sementara Azarin refleks menghela napas lega. Namun, belum benar-benar menutup pintu, rasa rindunya semakin menggebu. Dia segera berbalik sekali lagi, lalu melangkah pelan ke arah Azarin yang kembali mematung. Mengabaikan ekspresi Azarin, dia kembali mengulurkan tangan mengelus perut Azarin. Assalamualaikum, anak-anak ayah, bisik Din pelan, nyaris seperti doa. Sudah seminggu, ya, gak dielus ayah, maafin ayah, ya sayang. Dunia ayah sempat ribut, tapi ayah janji, hati ayah selalu tenang kalau ingat kalian. Azarin terdiam. Napasnya sempat tercekat. Tak ada yang bisa dia katakan, selain senyum tipis yang perlahan mengembang di balik cadar. Hatinya luluh. Allah memang maha membolak-balikkan rasa. Tadi dia sempat kesal, kini dia justru menginginkan elusan itu berlangsung lama. Dia menghela napas dalam, lalu menyambung dengan senyum nakal. Tapi tolong ya, nak, nanti kalau udah lahir, jangan bikin bunda marah-marah terus kayak sekarang. Ayah gak sanggup dibentak ramai-ramai. Azarin yang sejak tadi terdiam, akhirnya tak kuasa menahan tawa kecil yang meledak dari bibirnya. Din pun tersenyum puas melihat senyum itu. Dia mengecup singkat kepala Azarin yang terbalut hijab, lalu berbisik, jaga diri, jaga hati, jaga anak-anak kita. Aku pulang, tapi hanya ke rumah. Karena hatiku tetap di sini. Di tempat kamu berada. Setelah itu, Din pun melangkah pergi, meninggalkan ruangan kerja Azarin yang terasa lebih hangat dari sebelumnya. Dia melangkah santai ke arah adiknya yang masih berdiri kikuk di depan kelas Alina. Dari kejauhan saja, Din sudah bisa menangkap gelagat aneh Davian, entah itu canggung, gugup, atau hal lain. Kening Din mengernyit samar, namun dia memilih untuk tidak langsung bertanya.
65. Tanpa berkata apapun, Din ikut mengintip ke dalam kelas dari jendela. Namun, bukannya bertatapan dengan Alina, justru pandangan matanya malah beradu dengan mata seorang guru. Guru yang sama, yang membuat Davian salah tingkah. Seketika, Din memalingkan wajah cepat-cepat, lalu berdeham kecil. "Ayo, kita pulang," ucap Din sambil menepuk pundak adiknya. Davian menatapnya bingung. "Loh, kok buru-buru banget?" Din menoleh cepat dan menatap Davian dengan tatapan menggoda. "Kalau kelamaan di sini, kamu bisa kepincut sama guru-guru muda di sini. Udah cakep, lembut, agamis. Bisa-bisa istiqarahmu error." Davian langsung mendesis dan berdecak. "Ya elah, Bang, mulai deh. Itu tadi cuma pujian spontan aja." Din terkekeh pelan sambil mengangkat kedua alisnya. Mereka pun melangkah bersama keluar dari sekolah, meski mais banyak mata yang memandang, keduanya tampak sibuk dengan obrolan. Spontan. Spontan dari hati yang terpaut, mungkin. Goda Din. Davian mencibir, lalu mendorong pundak kakaknya pelan. "Apaan sih, Bang, lebay." Din tak menyerah, dia terus menyeringai jenaka. "Jadi gimana, nih? Kamu udah memutuskan untuk memberitahu Alea hasil istiqarahmu? Atau malah berpindah hati?" "Masih aja digodain," gumam Davian, meski wajahnya sedikit memerah. Din menepuk-nepuk bahu adiknya sambil terkekeh. "Makanya, fokus. Jangan sampai niat baik malah kebelok karena godaan jendela." Mereka pun akhirnya melangkah meninggalkan sekolah, dengan Din yang terus nyengir menggoda, dan Davian yang mencoba tetap cool meski jelas-jelas hatinya masih dak-dikduk abis beradu pandang tak sengaja. Setelah sampai di rumah, Din dan Davian langsung disambut aroma harum kue yang masih hangat dari dapur. Bu Mahira sedang menyiapkan sementara Pak Argatama duduk santai memegang tabletnya. Meski sedang di Indonesia, dia tetap memeriksa kantornya di Dubai. Bu Mahira sempat bertanya soal Azarin, dan Din pun hanya menjawab ala kadarnya. Jika ketahuan mereka cuma datang mengganggu, otomatis langsung mendapat ceramah dari sang ibu. 1 jam setelah Din dan Davian sampai di rumah, Azarin pun pulang, sambil memegang tangan Alina, ditemani pengasuh Alina yang memegang tas Alina. Dia tampak lelah, karena sepeninggal Din tadi, dia harus menjelaskan soal Din agar rekan sejawatnya tak banyak bertanya. Din pun segera menyambut dan mengambil tas kerja dari tangan istrinya. "Udah pulang, Bu Guru?" sapa Din dengan senyum menggoda. Azarin mengangguk. Sementara Alina sudah berlari memeluk kakeknya. Tak buang waktu, Azarin pun menyalami ayah mertuanya dengan sopan, lalu ikut duduk bergabung di sofa. Tak lama, Bu Mahira datang dari dapur dengan membawa sepiring pisang goreng, dan kue lainnya goreng hangat dan segelas air putih, lalu duduk di sisi Azarin. "Capek, Nak?" tanyanya pelan, nada suara penuh perhatian khas seorang ibu. Azarin menggeleng sambil tersenyum tipis. "Enggak, Bu, justru aku senang bisa aktivitas lagi. Kalau di rumah terus malah lebih capek, pikiran jadi kemana-mana." Din yang duduk di sebelah istrinya langsung menoleh, tersenyum miring sambil menyelutuk, "Kemana-mana tuh, mikirin aku, ya?" Azarin mencubit pelan paha suaminya, membuat Din hanya meringis tanpa melawan. 66. Pak Argatama, yang sedari tadi duduk sambil memangku Alina, menimpali dengan nada lembut. "Tapi tetap harus dijaga, Nak. Kamu sekarang bukan cuma ngurus sekolah dan rumah, tapi juga 2 malaikat kecil yang sedang bertumbuh dalam rahimmu. Jangan sampai semangatmu malah melupakan tubuhmu sendiri." Azarin menunduk, merasa hangat oleh perhatian itu. "Iya, Pak. Insya Allah, aku hati-hati." "Alina juga, jangan terlalu manja sama Bunda, ya," sahut Bu Mahira. Kasihan tubuh bundanya. Alina hanya tersenyum,
menunjukkan deretan giginya yang rapi. Mana bisa Alina lepas dari bundanya, celetuk Din sambil mengusap pelan pundak istrinya. Ibunya cantik, wangi, sabar, siapa sih yang gak mau lengket terus? Azarin mendengus, menahan senyum di balik cadar. Mas. Bu Mahira hanya menggeleng kecil. Ya Allah. Ibu kangen ada kamu di apartemen, nak. Biasanya selalu rame. Tapi sejak kamu pindah, semua sibuk dengan kegiatan masing-masing, apalagi Din pulang malam terus, kemarin pulang sore, malah banyak diam di kamar. Mereka semua tertawa kecil, menikmati kebersamaan siang itu. Kehangatan yang sederhana yang sering terjadi ketika mereka berkumpul, baik di apartemen maupun ketika di Dubai. Oh, nanti ke rumah Umi setelah salat Jumat aja, ya. Din kembali menimpali, dan langsung diangguki oleh Pak Argatama, serta Davian. Soalnya nanggung banget waktunya, sejam lagi masuk waktu Jumatan. Azarin tak merespon banyak, dia hanya diam dan menikmati beberapa cemilan buatan ibu mertuanya, ada kue lapis dan pisang goreng. Namun tanpa Azarian sadari, Davian justru sedang menatapnya Azarin dengan sorot mata yang sedikit ragu. Mbak Aza ikut, ya, ke rumah Umi, pintanya pelan, namun penuh harap. Azarin sempat menoleh ke arah Din, lalu ke Davian. Aku, gak ikut, gak apa-apa, kan? Kamu, kan cuma mau memberikan keputusan. Tapi aku butuh Mbak Aza di sana. Biar gimana pun, itu kediaman Mbak Aza juga, jawab Davian tulus. Anggap saja, Mbak mewakilkan sebagai kakak perempuanku. Restu Mbak juga berarti buatku. Azarin terdiam. Hatinya sempat berdesir, entah karena jujurnya permintaan itu, atau karena bayangan tentang Alea yang masih menyisakan luka lama. Din mendekat, menepuk pundak adiknya dan menatap istrinya. Sayang, kalau kamu gak nyaman, aku ngerti. Tapi kamu tahu sendiri, Davian udah dewasa. Mungkin sekarang dia butuh kita bukan sebagai penasehat, tapi sebagai saksi, bahwa dia mengambil jalan ini bukan karena terpaksa. Azarin menunduk, menggigit bibir bawahnya. Lalu, tanpa suara, dia mengangguk. Alhamdulillah, terima kasih, Mbak Aza, ujar Davian penuh syukur. Matahari mulai condong ke barat, dan aroma tanah setelah siang yang terik terasa hangat menyapa. Usai salat Jumat berjamaah di masjid dekat rumah, keluarga besar itu bersiap untuk keberangkatan menuju desa sebelah menuju kediaman keluarga Alea dan Azarin. Dua mobil terparkir rapi di depan rumah, tetapi hanya satu yang digunakan, yakni mobil Alphard. Din berdiri di dekat mobil paling depan, mengenakan batik tenun berwarna biru gelap yang sederhana namun berkelas. Dia memeriksa ulang apakah semua siap, matanya sesekali melirik ke arah adiknya yang tampak jauh lebih gelisah daripada biasanya. Davian, yang kini tampak gagah dalam balutan kemeja putih dan celana kain hitam berdiri di bawah pohon. 67. Mangga dengan tangan dimasukkan ke saku. Tatapannya kosong ke jalan tanah depan rumah. Tak peduli sudah berapa kali dia menghela napas. Tak berselang lama, Azarin muncul dari dalam rumah, mengenakan gamis longgar berwarna hijau zamrud dan jilbab senada. Meski wajahnya tertutup sebagian cadar, tatapan matanya sudah cukup menunjukkan kalau dia masih berusaha menguatkan diri. Bu Mahira menghampiri menantunya, merapikan sedikit bagian baju gamis sang menantu. Terima kasih ya, nak, sudah mau ikut. Ini pasti bukan hal yang mudah buat kamu. Azarin menatap sang ibu mertua, mengangguk pelan. Tidak apa-apa, Bu. Sudah seharusnya aku ikut. Di sisi lain, Alina yang baru saja terbangun dari tidur siangnya, digendong oleh Pak Argatama masuk ke dalam mobil. Suasana di dalam mobil mewah itu terasa lebih berat dari biasanya. Udara sejuk dari pendingin ruangan tak mampu mengusir hawa tegang yang menggantung di udara.
Tak ada percakapan berarti selain gemerisik pelan suara Alina yang merengek manja di pangkuan kakeknya, yang duduk tenang di kursi penumpang depan, tepat di samping Din yang mengemudi dengan fokus dan diam. Tatapannya lurus ke depan, sesekali menoleh memastikan tidak ada yang terlalu gelisah.